Kita mulai ya Bu. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah sehingga kita dapat bertemu lagi di pembelajaran kimia yang kedua ini anak-anak. Nah, pagi ini kita dulu setelah berdoa kemudian seperti biasa salam kita dipimpin oleh ketua kelasnya. Yuk, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa dan salam kita. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam Abita. Abita. Aku bangga Indonesia tanah airku. Merah putih. Merah putih. Ya. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa dan salam kita. Gimana anak-anakku kabarnya pagi ini? Terima kasih ya sudah hadir tepat waktu dengan kesibukan kalian dengan jadwal pembelajaran kita pagi ini yang sangat padat ya. Nah, semoga anak-anakku selalu sehat ya. Nah, ini semuanya sudah hadir atau belum? Ibu absen terlebih dahulu. Ini siswanya totalnya jumlahnya 16 ya. Berarti sudah hadir semua ya. Alhamdulillah semuanya sudah on kamera. Disi Asanti, Puspita Arum Lalu, silakan on kamera dulu. Kecuali nanti ada kendala teknis, boleh WA Ibu dulu ya. Nah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi. Anak-anakku harus selalu jaga kesehatan. Kemarin yang pernah Ibu pesankan salah satu untuk menjaga imunitas tubuh dengan apa? Dengan meminum ramuan-ramuan herbal gitu ya, seperti contohnya adalah jahe gitu ya. Jadi kita bakar dulu jahenya, kemudian nanti diseduh, direbus dulu, dan nanti setelah itu bisa kita minum dengan madu ataupun gula aren gitu ya, nanti salah satu. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk 5M-nya ya, yang pasti sudah paham itu ya. Nah, baiklah anak-anakku, mau masuk ke KBM yang kedua, pertemuan kedua pagi ini. Nah, kemarin kita sudah mempelajari apa saja ya? Tentang hukum I, yaitu V sama dengan K kali A pangkat order reaksi terhadap A, pangkat order reaksi terhadap B. Kemarin kita juga sudah mempelajari order reaksi 0, 1, dan 2, di mana order reaksi itu hanya dapat ditentukan melalui data hasil percobaan. Iya, begitu ya, betul Nabila ya, kemarin kita pelajari itu. Tapi kelihatannya kita sudah mempelajari 4 dulu ya, 4 indikator gitu ya. Apa selain itu ya? Kita kemarin juga mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi serta perbandingan laju reaksi. Iya, Nabila ya. Nah, jadi nanti kita akan melanjutkan untuk yang indikator setelahnya ya, yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian, sebetulnya apa tuh proses laju reaksi itu dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya seperti ini. Kenapa kok kita harus memasukkan makanan ke dalam kulkas untuk mengawetkan ya? Kenapa kita harus juga memotong wortel sebelum kita masak itu? Ya enggak? Nah, itu juga nanti prosesnya digunakan juga dalam industri. Nah, itu adalah yang akan kita pelajari, yang nanti akan bisa kita dapatkan setelah kita mempelajari laju reaksi. Nah,
seperti itu anak-anak, ini banyak sekali untuk order reaksi ini, juga untuk laju reaksi ini. Nanti kalian kalau ini jadi arkeolog gitu ya, nah nanti untuk menentukan waktu paruh ya, waktu paruh dalam fosil tersebut berapa usianya lah, ini juga penting ya untuk laju reaksi ini. Baiklah, Ibu akan menyampaikan dulu untuk garis besar kegiatan ini, baik nanti tujuan dan insight yang akan di pagi ini. Nah, kemarin kan Ibu sudah memberikan di GR ya untuk LKPD-nya, ujiannya itu kan sama bahan ajarnya. Sudah kalian unduh semua ya? Sudah kalian pelajari kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Ya. Ya, berarti yuk kita lihat dulu share screen dari Ibu untuk tujuan pembelajaran kita pagi ini. Ya, sudah Ibu nyalakan lampunya, ini sudah kelihatan jelas atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ini tolong semuanya kamera ya. Kemudian mungkin tadi ada satu yang keluar, siapa ya? Atau mungkin karena jaringannya mungkin ya. Ya nanti Bu harapkan bisa masuk kembali ya. Nah, pada pagi ini untuk tujuan pembelajaran kita ya melalui model pembelajaran PBL ini, nanti Ibu harapkan kalian akan mampu yang pertama ini ya menentukan persamaan laju reaksi ya berdasarkan data hasil percobaan. Kemudian yang kedua ini menentukan order reaksi ya berdasarkan hasil percobaan. Yang ketiga, kalian nanti bisa menentukan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Kemudian yang keempat, kalian bisa menganalisis hubungan laju reaksi dengan order dan tetapan laju reaksi. Nah, di sini nanti akan kalian lihat LKPD-nya ya. Pada LKPD itu, sebentar Ibu siapkan dulu LKPD-nya. Ya, kalian sambil membuka LKPD-nya masing-masing sambil nah ini untuk tujuan pembelajaran LKPD juga sudah ditentukan ya. Nah, kemudian nah ini pada LKPD ini ya, nanti ini dimulai dari sini ya, dari orientasi masalah dan seterusnya. Nanti kalian akan mengerjakan LKPD ini bersama dengan kelompok kalian. Kemarin kelompoknya masih ada ya, jadi untuk menggunakan kelompok kemarin saja. Kemudian kalian sudah memberikan nama untuk kelompok kalian ya. Untuk kelompok satu namanya apa kemarin? Kelompok Aurum, Bu. Oh iya, ini catatannya. Jadi yang pertama adalah kelompok Aurum ya, yang kedua kelompok Argentum, ya. Kemudian yang ketiga adalah kelompok hidrogen, kemudian yang keempat adalah kelompok titanium. Ya. Nah, di sini pada orientasi masalah ini kan ada gambar di situ makanan yang dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, coba ini siapa yang mau menanggapi? Saya, Bu. Silakan. Pengawetan makanan di dalam kulkas. Iya, Bu. Laju reaksi meningkat dengan seiring meningkatnya suhu dan menurun dengan menurunnya suhu. Sifat ini dimanfaatkan untuk pengawetan makanan dengan mendinginkan atau membekukan makanan. Hal ini akan menghambat pembusukan akibat reaksi penguraian oleh enzim atau mikroba yang terdapat dalam makanan. Iya, betul sekali Nabila. Terima kasih. Pasti Nabila tadi malam sudah belajar ya, sudah bisa menjawab dengan tepat. Jadi tadi Ya, Bu. bahwa ini dalam laju reaksi ini dimanfaatkan ya untuk
mempercepat laju ataupun memperlambat laju. Nah tadi untuk yang makanan dalam kulkas itu dengan diturunkannya suhu berarti itu nanti akan memperlambat laju reaksi. Ya, laju reaksi apa? Laju reaksi pembusukan makanan tersebut. Kemudian yang berikutnya gambar apa ini? Kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Nah itu pematangan buah pisang dengan karbit. Nah, siapa ini yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya, silakan Nabila lagi. Oh ya, boleh. Pematangan buah pisang dengan karbit. Dalam pematangan buah pisang dengan karbit, karbit akan bereaksi dengan uap air dan menghasilkan etilen serta kalsium hidroksida. Etilen yang dihasilkan akan mempercepat proses biokimia dalam daging dan kulit buah, sehingga mempercepat proses pematangan buah tersebut. Iya, betul sekali Nabila. Wah, ini Nabila sudah belajar berarti ya. Baiklah anak-anak, berarti saya Ibu rasa nanti langsung kita menentukan organisasi ya. Kemudian laju reaksi juga bagaimana laju reaksi di LKPD masing-masing. Nah, berarti sekarang silakan kalian untuk diskusi dengan kelompoknya. Ibu beri waktu 10 menit ya. Kemudian nanti undinya boleh di WA grup kelompok masing-masing ataupun nanti kalian boleh video. Tapi nanti untuk rekamannya dikirimkan ke BCR ya. Setelah nanti diskusi rekaman kalian kirimkan ke BCR, nanti di akhir pertemuan ya akan kita simpulkan. Kemudian nanti setelah disimpulkan berarti kita membuat refleksi. Setelah membuat refleksi nanti penilaiannya melalui Edmodo seperti biasa. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita diskusi? Nah nanti ketika diskusi apabila ya berarti nanti setiap pada saat diskusi ketika kalian ada kesulitan boleh langsung kirim ke WA ya, WA grup kita ya, langsung ditanyakan di sana boleh ya, atau video call juga boleh. Ya, Ibu berikan waktu 10 menit dari sekarang. Silakan ya untuk diskusinya dengan kelompok masing-masing.
Jika ada kesulitan, boleh langsung ditanyakan di WA group ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Sudah sampai mana mengerjakannya? Ya, jadi untuk menentukan order reaksi salah satu reaksi, jangan lupa cari perbedaan reaksi yang lain yang sama, gitu toh, agar seperti itu nanti bisa dicoret kan. Nah, kalau bisa dicoret nanti order reaksi terhadap reaksi yang kita cari bisa ketemu. Nah, demikian pula untuk reaksi yang kedua itu juga seperti itu. Nanti kalau sudah ketemu reaksinya masing-masing, jangan lupa nanti dicari ya order reaksinya. Kalau sudah ketemu order reaksi masing-masing, baru nanti mencari harga tetapannya ya. Nanti dimasukkan saja, disubstitusikan ke salah satu bersama. Nah, nanti akan mendapat. Jangan lupa diperhatikan juga untuk yang satuan ya, satuan kata ini nanti juga harus dicari. Waktu itu sih ini. Kalau ada kesulitan langsung ditanyakan saja. Kemudian nanti pada LKPD yang kedua itu kalian akan disuruh menentukan laju reaksi, kemudian menentukan order reaksi, tetapi yang diketahui di sana adalah waktu ya. Nah, diingat apa hubungannya antara laju dengan waktu? Ada yang masih ingat? Izin menjawab, Bu. Saya bintang dari kelompok 1 Aurum. Ya, silakan. Biar nanti teman-teman tidak bingung. Hubungan laju reaksi dengan waktu adalah laju reaksi berbanding terbalik dengan waktu. Jadi semakin besar laju reaksi, maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Kalau dalam rumus, V berbanding terbalik dengan T. Iya, berarti nanti kalau kalian menjumpai di LKPD itu diketahui waktu, berarti nanti diseperkan ya. Seperti kurang 3 menit lagi waktunya.
Gimana? Apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai nanti bisa Ibu mulai sekarang. Ya, sudah 10 menit ya. Nah, mari kita mulai untuk diskusinya, untuk share LKPD-nya. Nanti Ibu saja tidak apa-apa. Coba hasil diskusi kelompok masing-masing nanti dipresentasikan di sini. Nanti Ibu yang menuliskan, nggak apa-apa di sini ya. Biar kalian tidak kesulitan untuk menulisnya. Nah, siap ya? Kita mulai dulu untuk yang persamaan laju reaksi ini. Untuk yang percobaan antara nitrogen menjadi amonia. Siapa dulu yang ingin memulai presentasi pagi? Kelompok mana? Saya Bu dari kelompok 3. Iya, kelompok 3 ya. Jadi dari kelompok apa ini kemarin namanya ya? Kelompok hidrogen ya. Sudah memberi nama hidrogen ya. Silakan kelompok hidrogen perwakilannya oleh siapa tadi ya? Gizi. Iya, silakan Gizi. Yang pertama, menentukan order reaksi terhadap N2 dipilih yang H2 sama percobaan 1 dan 3. Bentar. Tadi Gizi mau menentukan apa? Order reaksi terhadap N2. N2. Dipilih yang mana? Percobaan berapa? Yang H2 sama percobaan 1 dan 3, Bu. Percobaan 1 dan 3. Dipilih yang konsentrasi H2 sama. Ini ya. Ini berarti. Ya. Berarti yuk lanjutkan. Nah, kelihatan ya. Untuk menentukan order reaksi terhadap N2, dipilih H2 yang sama. Tadi dipilih percobaan berapa? 1 dan 3. Selanjutnya bagaimana? Dan 3. Ya. Terus selanjutnya? Selanjutnya, V3 per V1 sama dengan Ya. Ya, ini K. berarti kali Ya, konsentrasi N2. konsentrasi N2 pada percobaan 3 ya, tentu saja. H2 percobaan. Ya, ini dibagi yang percobaan 1. Baiklah. Kemudian kita masukkan angkanya. Angkanya Coba dibacakan nanti Ibu yang 36 per 4 sama V3-nya dengan berapa? V3-nya 36, Bu. Oh ya, sebentar. 36 per 4 sama dengan, ya, terus 36 per 4 sama dengan ini? Konsentrasi N2 0,3. Ya, berapa? 0,3. Konsentrasi N2-nya? Sebentar, kita lihat datanya ya. Nah, ini tahu datanya tadi? Kelihatan ya? Ya, Bu. Berarti konsentrasi N2-nya percobaan 3 itu 0,3 dibagi konsentrasi N2 0,1 ya. Nah, yang H2-nya yang sama ini 3 dan 0,3. Terus 0,03. ini juga 0,0. Terus diapakan? Yang sama dicoret, Bu. Yang konsentrasi Coret ini ya, sama 0,3. Terus 36 berapa? kan 9 sama dengan 3 per 0,1 jadi 3. Terus pangkatnya? Pangkat X. Jadi X sama Jadi dengan X-nya berapa? 2. 2, iya. Berarti sudah ketemu itu tadi.
order reaksi X-nya ini punya siapa ya? Punya N2. Punya N2, Ibu tulis di sini ya. Order reaksi N2 ini sama dengan 2. Nah, kalau digambarkan grafiknya untuk order 2 seperti apa? Untuk order 2 setengah parabola, Bu. Oh ya, berarti di sini apa ini? Ya. Yo, ini yang konsentrasi atau yang V yang sumbu Y ini. Bagaimana, Bu? Bisa diulangi? Ini kan ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, yang sumbu Y ini yang apa? Yang V, sumbu Y. laju. Yang sumbu Y itu yang konsentrasi. V. Yang sumbu X itu yang konsentrasi. Iya, ini ya, setengah parabola. Berarti seperti ini, betul? Betul, Bu. Iya. Terima kasih. Nah, ini sudah ketemu order reaksi terhadap N2. Nah, sekarang kita mau menentukan order reaksi terhadap H2. Tadi untuk menentukan order reaksi terhadap H2, maka bagaimana? Dipilih yang N2-nya sama dari percobaan 1 dan 2. Ya, kita lihat dulu percobaannya ya. Percobaan. Nah, kelihatan? Miring nggak? Ini ya. Dari percobaan berapa ini? 1 dan 2. Ya, berarti kita cek untuk yang H2-nya sama, apa? Yang N2-nya sama ya? 1 Ya. dan 2 ini ya. Nah, Ya. ini. Jadi yang warna biru nanti untuk yang N2 ini biar jelas ya, percobaan 1 dan percobaan 2. Pada percobaan 1, nah, kemudian ini diisi V berapa per berapa? V2 per V1. V2 per V1. Dengan Berarti ini konsentrasi N2 pada percobaan 2 ya, ini pada percobaan 1. Selanjutnya ini apa? Angkanya V2 sama dengan 16, Bu. Dan V1-nya 4. Ya, 16. V1-nya 4. Ya. Kemudian gimana lagi? Untuk konsentrasi Menentukan. N2-nya kan sama, jadi 0,1 dan per 0,1. Terus yang ini 0,12 dan 0,03. terus Jadi selanjutnya itu yang sama konsentrasi dicoret. coret. Nah, jadi kan 16 per 4 jadi 4 sama dengan konsentrasi 0,12 dibagi konsentrasi 0,03 jadi 4. 4 sama dengan 4 pangkat Y. Pangkatnya apa? Yang 4 pangkat Y. Terus Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 1. Iya. Berarti siapa ini yang ordernya 1? Order reaksi siapa? H2. H2 sama dengan 1. Nah, kalau diminta untuk menggambarkan bagaimana grafiknya? Grafiknya ya gimana? Miring gitu, tegak lurus. Tegak lurus miring seperti apa ya? Kalau misalkan X-nya 1 lah, misalkan H2-nya 1, berarti V-nya berapa Y-nya? Bagaimana, Bu? Kalau konsentrasi H2-nya 1, misalkan, berarti V-nya berapa? H2-nya 1, V-nya. Nah, ini kan tadi ordernya 1 ya, berarti kan pangkat 1, artinya di situ persamaannya seperti persamaan linier, bahwa X sama dengan
Y. Jadi kalau X-nya 1, Y-nya 1, X-nya 2, Y-nya 2 gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Karena tadi 4 pangkat Y, ya kan 4 pangkat 1 kan hasilnya 4. Berarti X-nya akan sama dengan Y-nya. Konsentrasi H2 sama dengan lajunya gitu ya. Ya, Bu. Iya. Terus lanjut, kita tentukan order reaksi total, bagaimana caranya? Order reaksi totalnya tinggal ditambah X plus Y, Bu. Jadi 3. Ya, berapa? Berarti tadi X-nya berapa? 2 plus Tambah 1 sama dengan 3. Nah. Iya. Terus untuk persamaan lajunya, P-nya sama dengan? V sama dengan K konsentrasi N2. Konsentrasi N2, pangkatnya? 2. Tadi berapa? 2. Konsentrasi H2, pangkatnya? 1. 1 ya, kalau 1 nggak usah ditulis. Iya, tadi presentasi dari kelompok hidrogen ya. Ya kan, betul tadi kelompok hidrogen yang presentasi ini. Iya. Ada satu lagi yang belum berarti menentukan K atau tetapan. Yuk, kita lanjutkan untuk bagaimana menentukan tetapan. Selanjutnya sudah kelihatan yang tetapannya. Reaksinya masukkan dalam percobaan yang lajunya paling kecil. Jadi yang lajunya paling kecil adalah V1. Sama. Oh, ya. Berarti kalian mau memasukkan ke percobaan 1. Itu boleh, berarti V1 ini ya. Berarti ini ya. Kalau V1 tadi datanya kita lihat lagi. Untuk data yang pertama, ya, berapa itu N-nya, N2-nya? N2-nya 0,1. Ya, kemudian H2-nya? H2-nya 0,03. Pangkatnya ini tadi ordernya? Order N2-nya 2, 1. Iya, ini 1 nggak usah saya tulis ya. Nah, terus berapa ini? Yang bawahnya jadi 0,01 kali 0,03. 0,03. Terus? Berapa ini? K sama dengan 4/0,003. 0,03. Hasilnya saya ketemunya 13,33 M pangkat min 2 per S, Bu. 13,33. Ya, M pangkat min 2 per S gini, S pangkat min 1 ini. Iya. Iya. Nah, coba dari jawaban kelompok hidrogen tadi, apakah ada yang ingin menanggapi? Coba dicek jawaban kelompok kalian sudah sama atau berbeda. Kalau berbeda yang sebelah mana, kemudian dicoba dicek dulu. Ya, siapa yang mau menanggapi kelompok berapa ini? Dari kelompok 1 Aurum sama Bu. Dari kelompok Aurum sudah sama. Ya, untuk menentukan tetapan laju reaksinya tadi dimasukkan ke percobaan berapa? Untuk yang Aurum. Dimasukkan ke percobaan 1 juga, Bu. Oh, dimasukkan ke percobaan 1, boleh. Ya. Coba kelompok titanium. Nah, bagaimana ini? Apakah hasilnya sama atau berbeda? Begini Bu, saya karena dari kelompok 2 tentu ingin menanggapi Bu. Menurut saya dalam menentukan order reaksi, kesamaan reaksi dan tetapan laju reaksi hasil percobaan ini sudah sama dengan kelompok saya Bu.
Akan tetapi, menurut saya, untuk mengasah kemahiriran kita dalam menentukan order reaksinya, bisa mencoba dengan persamaan yang berbeda. Misal, untuk menentukan K, bisa digunakan ya, 1 dan 3 atau 1 dan 2, bisa 1 dan 2, bisa 2 dan 3 atau 2. Ya, terima kasih atas tanggapannya dari kelompok titanium ya. Jadi pada intinya yang untuk menentukan order reaksi sudah sama ya. Misalkan mau menentukan tadi ya, menentukan order reaksi terhadap N2, maka dipilih konsentrasi H2 yang sama supaya apa? Supaya nanti bisa dicoret angkanya, kemudian nanti bisa dicari pangkat dari N2-nya. Untuk yang H2 juga seperti itu. Nah, mungkin ada perbedaan pada saat menentukan tetapan laju reaksi ini. Nah, untuk menentukan tetapan laju reaksi ini ada yang dimasukkan ke percobaan 1, ada yang dimasukkan ke percobaan 2 ataupun 3. Nah, itu boleh saja ya. Jadi tergantung nanti kalian ingin masukkan ke percobaan yang mana. Mungkin setiap kelompok nanti akan punya alasan sendiri-sendiri. Oh, saya mau masukkan percobaan 1 soalnya angkanya kecil, mudah untuk dihitung dan sebagainya. Tapi untuk masuk ke percobaan 2 atau 3 juga tidak apa-apa ya. Kemudian dicek coba untuk yang satuan K ya, satuan K tadi untuk yang kelompok hidrogen itu mengatakan N pangkat min 2 S pangkat min 1 gitu ya. Ya kan? Nah, coba sekarang kita cek ya. Untuk ini ya, ini V-nya ya. V itu satuannya apa? Molar per sekon, Mbak. Molar. Ya, molar per sekon bisa Ibu tulis M per S atau M S min 1 gitu ya. Iya. Kemudian ini Ibu tulis dulu ya, tadi 4 ya, ini oke, sama dengan kemudian ini K ya kali 0,01 ya pangkat 2 ini 0,03 ditulis ulang supaya mengecek apakah satuannya sudah betul. Nah, di sini berarti yang K ya ini K sama dengan ini apa tadi V ya kan, V dibagi konsentrasi per ini ya. Nah, konsentrasinya siapa? Di pangkatnya 2, konsentrasinya N2 gitu loh ya kan, pangkatnya 2, kemudian konsentrasinya H2 pangkatnya 1 atau itu tulis gitu. Nah, untuk mencari K ya coba berarti di sini ya harga K-nya P tadi apa? M S-1 ya, M S-1 itu ya. Kemudian konsentrasi N2, konsentrasi itu dalam apa satuannya? Molar, Mbak. Molar, berarti ini M pangkat berapa ini ordernya? 2. Pangkat 2. Kemudian yang H2 konsentrasinya dalam M, pangkatnya 1. Berarti bagaimana ini? Ini bisa dicoret gitu ya, coret gini ya, sehingga satuannya menjadi M pangkat min 2 S pangkat min 1. Ya, ternyata betul tadi jawabannya untuk yang kelompok hidrogen. Jadi seperti itu ya, harga itu berubah satuannya ya, tergantung dari hukum laju reaksinya sendiri ya, tapi nanti tergantung juga dari order reaksi masing-masing. Begitu untuk yang kelompok hidrogen. Ya, terima kasih ya semua yang sudah menanggapi. Sekarang Ibu lanjutkan lagi ya. LKPD selanjutnya. Nah, ini. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Pada tabel ini apa yang berbeda antara dua tabel ini?
di tabel atas ada kolom untuk waktu. Yang di bawah yang kolom untuk waktu, yang atas laju. Iya, betul. Dari sini laju, V, yang ini waktu ya. Jadi, setiap kalian mendapatkan tabel hasil percobaan, cek dulu ya, yang paling kanan itu kolomnya apa? Laju ataukah waktu. Nah, kalau kolomnya itu laju, berarti nanti menentukan order reaksi, kemudian menentukan HKK, sama seperti tadi langkah-langkahnya yang sudah dipresentasikan oleh kelompok hidrogen ya. Nah, kalau ini ada yang waktu, nah ini yang berbeda. Untuk yang data percobaan 1, kira-kira ada kesulitan apa tidak? Kalau misalkan tidak, nanti bisa ikut lanjut saja yang hasil kedua. Atau mau dicek sekalian ya untuk yang tabel pertama ini ya. Silakan, siapa yang mau menuliskan atau siapa yang mau mempresentasikan, nanti ibu yang menuliskan. Yang mau membacakan hasil diskusinya kelompok berapa? Tadi kelompok hidrogen sudah. Kelompok titanium, Bu. Kelompok 4 titanium. Iya, kelompok diwakili oleh Nadifta, ya, mungkin Nadifta. Ya, Bu. Kita Ibu lihatkan dulu untuk yang pertama ya. Ya, Bu. Nah, ini muka yang pertama. Yuk, silakan. Ya. Nanti Ibu tinggal nuliskan bagaimana langkahnya. Ya, pertama itu order reaksi terhadap NO. BR-nya sama, ya, yang cari yang BR-nya sama itu percobaan 1 dan 2. Bentar, jangan cepat-cepat, percobaan 1 dan 2 ya. Ya, Bu. Terus? Nah, setelah itu kita cari V2 per V1, Bu. Ya, V2 per V1 sama dengan yang V2 itu K terus NO2X ya, kali BR2 2 pangkat Y, Bu. Oh, pangkat Y ya, berarti ini percobaan 2, percobaan 2. Ya. Kemudian K, NO1 X ya, BR2 1 Y. Terus? Ya, nah ini kan K-nya udah sama loh, Bu. Nah itu dicoret, Bu. Yang sama apanya? K-nya sama BR2-nya itu udah sama. Konsentrasi BR-nya. Ya, konsentrasi BR-nya. Ya. Berarti masukkan dulu ya, ini angkanya ya. Ya. Ini masukkan dulu lah angkanya berapa, ini V2-nya. Langsung dituliskan sini berapa? 4 sama dengan 2X. Oh, langsung ya, Bu. 16. V2-nya kan ini 16 oh, ya. Ya, Bu. 16 bagi 1. 4, Bu. Terus? Nah, 16 bagi 1 ya. Berarti ya. 0,0. Jangan langsungan ini biar nanti teman-teman bisa. Ya. Apa? 0,02. 0,02. 0,02 X per 0,01. 0,01. Ya, itu Bu, maaf Bu, 16-nya itu dibagi 4, Bu. Oh, 16-nya bagi 4 ya. Terus? Nah, ini sama dengan 4 sama dengan 2X. BR2-nya ditulis dulu ini biar nggak bingung. 0,01. Ya. Ini angkat Y. Nah, karena ini angkanya sama bisa bisa dicoret. Itu ya? Ya, Bu, betul. Terus? Ya, kan jadinya 4 sama dengan 2X. Terhadap NO ya.
Selanjutnya. Ya, selanjutnya order reaksi terhadap BR2. Nah, ini yang pertama cari yang sama lagi, Bu. Yang sama itu percobaan 1 dan 3. Percobaan 1 dan 3 mana? Ya, percobaan 1 dan 3. 1 ini dan percobaan 3. 3, ya. Mau mencari apa? NO-nya yang sama ini ya? Iya, Bu. Ini sama ya? Ya, Ini yang berbeda. ya. Ya, ini V-nya berarti 4 sama 12. Ya, Ya. silakan. Ya, sama kayak tadi V3 sama dengan V1. Ya. Ya, terus? Ya, V3 sama dengan V1 ya dimasukkan. Mau langsung boleh kalau sudah paham. Berarti Oh, berapa? kalau udah masuk langsung bisa, Bu, 12/4 gitu. Ya. Berarti untuk yang NO-nya tadi berapa ini? Itu Sudah dicoret ya? Ya, sudah langsung jadi 0,03. 0,03 dibagi 0,01 gini. Ya, betul, Bu, betul. Nah, pangkatnya ini, gitu ya? Ya, Nah, V3 per V1-nya berarti tadi berapa? 12/4. Ya. 12 bagi 4 berapa? 12/4, 3, Bu. Iya, 3 sama dengan 3Y, kan itu berapa dicoret ini? bisa, Bu. 3Y sama dengan 3Y. Ya. Ya. Y-nya sama Berarti dengan Y-nya? 1. Iya. Jadi order reaksi terhadap siapa tadi? BR2 ya? Ya, terhadap BR2. Dengan 1. Iya. Ya, betul seperti itu ya. Kemudian nanti mau mencari harga K dimasukkan ke percobaan berapa untuk yang kelompoknya digital ini? Bagaimana, Bu? Maaf. Untuk yang K nanti mau dimasukkan ke percobaan berapa? Yang maaf, Bu, kurang jelas, Bu, maaf. Yang K? Oh, yang K. Yang harga K tetapkan ya. Oh, yang K nanti itu, Bu, nanti percobaan 1 dan 2, Bu. Oh, kalian untuk yang kelompok nanti mau memasukkan ke percobaan 1 dan 2 untuk harga K. Hasilnya sama? Sama saja, Bu. Iya, sama. Sudah membuktikan berarti ya. Berapa hasilnya? Hasilnya yang tetapan laju reaksi K itu 4 kali 10⁻⁶ molar. Maaf, Bu, salah. Molar. Molar, ya. Ya, 4 kali 10 pangkat min 2/second. 4 kali 10 pangkat berapa tadi? 6, Bu. 6. 6. Ya. Ya. Molar. Terus apa? Pokoknya Nadista lagi diselesaikan? Ya, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Ya, sebentar. Ya, pertama kali bagaimana menentukan order siapa dulu? Ini nanti langsung nggak apa-apa, biar cepat ya. Ya. Mau menentukan ordernya siapa? Ini order yang ini dulu, Bu. Yang bentar, Bu. Yang order reaksi terhadap P dulu, Bu. Terhadap P. Ya. Berarti percobaan berapa? Yang sama itu percobaan 1 dan percobaan 2, Bu. Ya, yang Q-nya sama, percobaan 1 dan 2 ini ya. Ya, berarti kita masukkan, terus bagaimana ini? Angkanya berapa ini? Ini T untuk percobaan 1, 128, T untuk percobaan 2, 64. Ini mau yang V2 per V1 atau V1 per V2? V2 per V1. V2 per V1. Berarti diingat ya bahwa di sini percobaan 2 yang dimasukkan terlebih dahulu, berarti V2-nya karena ini yang diketahui adalah waktu, berarti bagaimana?
perbandingan terbaliknya menjadi Ya, 1/64. yuk, tak Ibu tuliskan. Oh ya. Jadi 64 ya 64. dibagi yang V1-nya ini diketahui P jadi 1/128 gitu 128. ya. Ya, Bu. Nah, seperti itu. Lebih banyak. Terus sama dengan Sama dengan ini nanti menuliskan tanda sama dengan di antara ini ya, tanda bagi ini ya. Tadi kan P-nya sudah sama ini, berarti nanti bisa dicoret. Ya. Ini tadi 2/1 ya. Berarti ini toh Ya. 0,2 dibanding 0,1 ya? Ya, Bu. Berapa Betul. hasilnya? Hasilnya 2 Berarti berapa? sama dengan 2x. Pangkat 2 sama dengan ini 2x. 2 pangkat Ya, X. 2 pangkat x ya. Nah, kemudian ini Itu jawabannya 2. boleh seperti biasa ya. Ya. 1/64 4 kali, nah ini 128. 1/1 kan gitu ya. Ya, Bu. Sama Coret-coret 2. gitu ya. Ya. Coret ini 2. Ya, sehingga X-nya sama dengan X-nya sama dengan 1. gitu ya. Oh, X-nya sama dengan 1. Oh, betul Ya. ya. Berarti Ya. ini enggak ngantuk ini nasib ya. Betul ya. Ya, Bu. Demikian pula untuk menentukan order terhadap I ya. Ya, ya, Bu. Lanjut untuk order terhadap I. Oke. P. Percobaan berapa? Ya, yang percobaan Oke, 1 dan 3, Bu. 1 dan 3. Ya, percobaan 1 dan 3. Ya, kita pakai yang ini dulu. Percobaan 1 dan percobaan 3. Gini. Betul. Berarti yang sama konsentrasinya siapa ini? Yang P ya? Ya, yang P. Nah, Yang sama. P. Ya, yang P. Sama. Terus ini mau P berapa per berapa? P3 per V1. P3 per V1 ya. Ingat ya, di sini diketahui T berarti P3-nya berarti ini T-nya 32. Bagaimana? 1 per 32. 32 ya, per dibagi 1 per 128. 128 sama dengan Masih sama kayak tadi, 0,2. ini sudah dicoret. Ya. Kemudian ini tadi 1 juga. 0,2 Per 0,1. 0,1. 0,1 ya pangkat Y, berarti Y-nya berapa? Y-nya 2, Bu. Cara seperti ini tadi ya. Y-nya 2. Y-nya 2. Ya. Iya. Jadi itu ya untuk menentukan order reaksi apabila diketahui waktu, itu harus diingat bahwa waktu itu berbanding terbalik dengan lajunya. Jadi nanti untuk memasukkan jangan sampai salah. Nah, untuk menentukan harga K seperti tadi langkahnya bisa dimasukkan ke percobaan 1 atau percobaan 2 ataupun percobaan 3 ya. Kemudian untuk satu angka nanti diperhatikan ya. Demikian itu untuk LKPD kita hari ini. Coba ada kelompok yang ingin menanggapi dulu apa tidak? Silakan, kelompok berapa ini yang belum menanggapi? Kelompok agentum sudah belum ya? Tadi, Bu. Pada saat order reaksi itu, Bu. Sudah. Oh ya. Terus bagaimana ini kalian sudah sama caranya seperti itu? Hasilnya order reaksinya 1 dan 2 untuk order. Sama, Bu. Sama ya. Sama, Bu. Berarti alhamdulillah sudah tidak ada kesulitan ya. Sehingga dengan demikian kita simpulkan untuk yang pertemuan kita ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan ya. Nah, coba disimpulkan, coba siapa yang mau menyimpulkan yang pertama dulu? Saya, Bu. Ya, Puspita, ya, Puspita Arunggalu, silahkan Puspita. Untuk yang pertama dapat disimpulkan bahwa persamaan laju reaksi yaitu V sama dengan K dikali A pangkat X dikali B pangkat Y, di mana X adalah order reaksi terhadap A dan Y adalah order reaksi terhadap B.
Selanjutnya, yang kedua, order reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Order reaksi hanya dapat ditentukan secara eksperimen. Jika laju suatu reaksi dinyatakan bersamaan V sama dengan K dikali A pangkat X dikali B pangkat Y, maka order reaksi terhadap A adalah X dan order reaksi terhadap B adalah Y. Dan order reaksi keseluruhan merupakan jumlah semua pangkat yang terdapat pada persamaan laju reaksi. Jadi order reaksi Ya, terima kasih Puspita sudah dikumpulkan. Ya. Nah, tadi sudah disimpulkan ya bahwa untuk V ya itu bisa kita cari dari data-data hasil percobaan itu ada yang di kolom kanan V dan ada yang T itu kan. Nah, kemudian nanti harus diperhatikan untuk rumus lajunya sendiri V sama dengan K kali A pangkat X ya, X sebagai order reaksi terhadap A, kemudian B pangkat Y, Y ini order reaksi terhadap B, itu bisa dicari melalui data percobaan, langkah-langkahnya seperti yang sudah tadi kita lakukan. Kemudian untuk mencari order reaksi total, nanti dijumlahkan antara order reaksi pertama dan yang kedua. Itu kalau diketahui reaktannya dua. Nanti kalau misalkan ada soal yang akan Ibu berikan ya, nanti soal yang lebih sulit tingkatnya gitu ya, nanti ada 3 reaktan, 4 reaktan dan sebagainya, nanti sama seperti itu prinsipnya dengan substitusi ya. Kemudian untuk yang kesimpulan yang ketiga dan 4, silakan yang mau menyimpulkan. Saya, Bu. Ya, Puji Nisa Safira, silakan Puji. Untuk kesimpulan yang ketiga, tetapan laju reaksi dapat ditentukan dengan mensubstitusikan data percobaan ke dalam persamaan laju reaksi. Tetapan laju reaksi satuannya menyesuaikan dengan hukum laju reaksi. Untuk poin yang keempat, order reaksi dapat ditentukan melalui data percobaan. Untuk menentukan order reaksi terhadap suatu konsentrasi, dapat menggunakan data percobaan yang sudah disediakan, yaitu dengan mensubstitusikan data percobaan ke dalam rumus hukum laju reaksi, yaitu V sama dengan K kali A pangkat order reaksi terhadap konsentrasi A kali B pangkat order reaksi terhadap konsentrasi B. Hukum laju reaksi tersebut dapat dibandingkan, lalu nanti akan ditemukan order reaksinya. Untuk order reaksi total, hanya perlu menjumlahkan order reaksi yang tadi sudah dicari. Tetapan laju reaksi dapat ditentukan dengan mensubstitusikan data percobaan ke dalam hukum laju reaksi. Oleh karena itu, order reaksi, hukum laju reaksi, dan tetapan laju reaksi saling berhubungan. Iya, sudah lengkap sekali, bagus itu ya kesimpulan dari Puji Nisa Safira. Nah, ini semuanya nanti kesimpulan yang kalian peroleh, kemudian nanti apa yang kalian peroleh pada pertemuan pagi ini, silakan nanti kalian tuliskan kembali ya di buku tulismu juga boleh ya. Kemudian nanti difoto dan dikirimkan sebagai refleksi ya di GCR-nya masing-masing ya. Nanti di sana sudah ada tempatnya. Nah, untuk materi hari ini sudah disimpulkan, kemudian nanti silahkan setelah pertemuan ini kalian menuju ke ekmanya masing-masing untuk mengerjakan evaluasinya ya. Kemudian pada pertemuan berikutnya ya nanti dipelajari untuk materi kita selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang menentukan laju reaksi. Nah, sudah selesai untuk pertemuan hari ini. Ibu mohon maaf jika ada banyak kekeliruan ya. Silakan ketua kelasnya dapat memimpin doa.
Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi siang hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.